Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita telah sampai di penghujung minggu ini, dan di pagi hari ini mari bersama-sama kita hampiri Tuhan. Kita akan masuk di dalam I Start With Jesus, di mana kita akan meninggikan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur karena kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita hampiri Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang segalanya buat kehidupan kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, dan tidak sekalipun Dia akan meninggalkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, dan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bersama-sama kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, Yesus segalanya, Yesus segalanya, terlebih dari harta, terlebih dari segalanya. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya, Yesus. Kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebab itu tidak henti-hentinya kami bernyanyi Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Mengagungkan nama Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Selamat pagi, selamat jumpa kembali di dalam program I Start with Jesus. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini saudara akan selalu bersuka cita karena Anda memulai hari Anda dengan mengawalinya melalui firman Tuhan. Kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan, sebuah pengalaman yang luar biasa tentunya. Dan saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita minta Roh Kudus membukakan segala sesuatunya untuk kita mengerti dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan-Mu yang akan kami terima hari ini. Terima kasih juga kami diizinkan bangun dari istirahat kami. Dan kami juga boleh menikmati pujian penyembahan yang luar biasa. Saatnya Roh Kudus akan menyingkapkan segala sesuatunya. Firman-Mu akan berbicara bagi kami. Firman-Mu akan menguatkan, menuntun kami berjalan di dalam perjalanan yang benar. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, judul hari ini akan membuat Anda kuat dalam berhadapan segala situasi yang mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Judulnya adalah pengharapan tidak mengecewakan. Ya, setiap orang tentunya punya harapan. Tetapi kadangkala harapan kita tidak terjadi seperti kenyataan. Dan itu seringkali membawa kepada kekecewaan. Tapi hari ini ada jaminan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dalam Ibrani 6 pada ayat yang ke-19 dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam kehidupan kita, tentunya kita seringkali berhadapan atau menghadapi badai persoalan yang kerap kali itu menggoncang iman dan harapan kita. Namun firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ini, pada ayat yang ke-19, mengajarkan bahwa pengharapan dalam Kristus adalah seperti jangkar yang kokoh, yang mengamankan kehidupan kita di tengah gelombang dunia ini. Seperti sebuah kapal yang menghadapi badai di lautan tanpa jangkar yang kuat, kapal itu bisa hanyut terbawa ombak. Nah, begitu pula hidup kita. Tanpa pengharapan dalam Tuhan, kita itu bisa terombang-ambing oleh masalah dan ketidakpastian hidup, dan itu dapat membuat kita terbawa arus keputusasaan di dunia ini. Nah, pelajaran yang kita mau ambil hari ini adalah bahwa pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, jangkar dalam kehidupan rohani itu melambangkan kepastian. Ingat baik-baik ya, jangkar itu artinya kepastian dan kestabilan di dalam Kristus. Contohnya begini, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang melakukan kegiatan memancing di lautan. Dia menggunakan sebuah kapal. Lalu dia mulai menambatkan kapalnya karena dia memancing di laut yang dalam. Dia menambatkan kapalnya menggunakan jangkar pada sebuah batu karang yang besar. Setelah dia yakin pasti, maka dia mulai mengadakan kegiatan memancing. Nah, sewaktu sedang melakukan kegiatan memancing, mendadak cuaca itu berubah dengan cepat. Datang angin badai, datang hujan lebat menerpa dia. Dan itu mencemaskan luar biasa. Ia terus berdoa agar dia tidak
mengalami celaka karena badai dan angin yang datang pada saat dia sedang melakukan mancing di tempat itu. Dan setelah beberapa menit badai tersebut berlalu, nah akhirnya yang terjadi adalah yang membuat kapal itu tetap ada di tempatnya. Nah, yang membuat kapalnya itu tidak diseret oleh ombak atau tidak diseret oleh arus laut angin itu tersebut karena si hamba Tuhan tadi telah mengaitkan jangkar kapal itu pada sebuah batu karang. Nah, ini menarik. Begitu pula keadaan kita, saudara. Pada saat kita menghadapi badai, masalah keuangan, atau terjangan kesehatan, atau gangguan, masalah keluarga, ingat baik-baik di sini. Pengharapan dalam Kristus itu akan menjaga kita tetap teguh, tidak terseret oleh segala badai persoalan tersebut. Sebaliknya, tanpa jangkar yang kuat, kapal akan terombang-ambing oleh badai dan akhirnya hanyut. Saudara, pengharapan dalam Kristus itu memberikan kita keamanan. Meskipun memang kita tidak pernah lepas dalam berhadapan dengan kesulitan, tetapi kita akan punya kekuatan untuk melewati segala kesulitan tersebut selama kita punya jangkar, kita punya pegangan, kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Pelajaran yang kedua, saudara, menghadapi badai itu dengan pengharapan yang teguh. Nah, setiap orang pasti menghadapi tantangan. Garis bawahi dulu ini ya, gak ada orang yang gak punya tantangan. Meskipun cuma seorang ibu rumah tangga di rumah, pasti ada tantangan. Ya kan? Meskipun cuma karyawan biasa, tetap ada tantangan. Atau saudara punya pabrik, pasti punya tantangan. Atau saudara kerja apapun juga, saudara pasti punya tantangan. Gak ada orang yang gak menghadapi tantangan. Tetapi pengharapan dalam Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk mampu bertahan. Dalam Roma 5 ayat 3-5 diingatkan buat kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dikatakan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saya gambarkan contohnya adalah misalkan ya, seorang siswa yang sedang menghadapi ujian yang sulit. Nah, jika dia percaya bahwa dia sudah belajar dengan baik dan dia mengandalkan Tuhan, maka dia akan tetap dalam ketenangan. Namun sebaliknya, jika dia tidak memiliki harapan, dia bisa menjadi stres. Dia bisa menjadi putus asa. Nah, saya gambarkan kembali seperti jangkar yang menahan kapal di tempatnya. Ingat ini, pengharapan dalam Tuhan itu menahan kita, menjagai kita dari keputusasaan yang ada di hadapan kita. Yesus sendiri adalah sumber pengharapan kita. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia telah mengalahkan dunia. Kalau Yesus tidak pernah mengalahkan dunia, maka sia-sialah pengharapan kita. Tetapi karena Yesus menjaminkan dia sudah mengalahkan dunia, makanya kita bisa punya pengharapan melewati segala bentuk tekanan tersebut. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, kata Tuhan Yesus, telah mengalahkan dunia. Wow, luar biasa. Jadi pengharapan kita di dalam Yesus tidak akan dikecewakan karena Yesus telah mengalahkan dunia. Yang ketiga, saudara, pengharapan dalam Kristus itu membawa kepastian kekal. Pengharapan dunia ini semuanya sifatnya sementara, apapun itu. Tetapi pengharapan dalam Kristus itu bersifat selamanya atau bersifat kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya kasih contoh misalkan, banyak orang itu berharap pada pekerjaan yang dia kerjakan. Banyak orang berharap pada uang atau pada hubungan relasi antar sama manusia. Tetapi perhatikan baik, ketika semua tadi yang saya sebutkan itu, hal-hal itu hilang, akhirnya apa yang terjadi? Mereka merasa hampa. Nah, ini perbedaannya. Seandainya jika harapan kita taruh di dalam Tuhan, maka ini yang terjadi. Kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah hilang.
Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Makanya jangkar iman kita harusnya tertanam di dalam tempat Maha Kudus, yaitu di hadapan Tuhan sendiri. Dengan pengharapan yang teguh, kita dapat terus maju dalam iman tanpa takut akan masa depan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yeremia 29 pada ayat yang ke-11. Nah, artinya kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah bahwa pengharapan kita dalam Kristus itu bukan sekedar harapan kosong, melainkan itu kepastian yang mampu memberi kekuatan dan kestabilan di dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, seperti jangkar yang dapat terus atau tetap menjaga kapal tetap aman di tengah badai, demikian pula pengharapan dalam Tuhan itu menjaga kita dari keputusasaan dan segala ketakutan. Makanya, jangan pernah menggantungkan harapan pada hal-hal di mana dunia yang mudah berubah. Jangan taruh harapanmu di situ. Engkau akan mengalami kekecewaan, engkau akan mengalami frustrasi. Tetapi coba taruhlah pengharapan kita di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Saya terus sudah mempraktekkan itu sampai hari ini. Pengharapan saya letakkan hanya sama Tuhan. Apapun yang saya lakukan, saya taruh itu sama Tuhan. Saya pegang Dia, saya andalkan Dia. Semuanya bisa berubah. Yang tadinya support, berubah tidak support. Yang tadinya ada, berubah menjadi tidak ada dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan gak pernah hilang. Dia selalu bersama-sama dengan saya. Itu sebabnya saya bisa kuat melewati segala sesuatunya. Karena saya bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Hari ini saya mau bagikan kepada saudara bahwa percayalah, Tuhan memiliki segala jawaban atas apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, ini menjadi pertanyaan buat refleksi bagi setiap kita. Apakah saya dan saudara sudah benar-benar menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan kita? Berikutnya, bagaimana kita merespons badai kehidupan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita mencari pertolongan yang lain? Lalu, langkah apa yang dapat kita ambil untuk kita semakin menguatkan pengharapan kita dalam Kristus Yesus Tuhan? Saya berdoa buat saudara, pengharapanmu di dalam Tuhan itu yang akan menjadikan kekuatan yang mampu melewati segala tantangan yang ada. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, dia ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita. Setiap kali saya dan saudara seperjamuan kudus, ingatlah, kita diingatkan kembali akan apa? Akan janji yang Tuhan sudah selesaikan. Akan apa pekerjaan yang sudah diselesaikan buat kita. Sehingga Anda dan saya, setiap kali makan tubuh dan minum darah Yesus, kita diingatkan lagi, saya orang kudusnya Tuhan. Saya orang sucinya Tuhan. Saya orang benarnya Tuhan. Artinya saya telah dikuduskan. Saya telah disucikan. Saya telah dibenarkan. Makanya iblis tidak punya hak apapun atas kehidupan saya dan saudara. Mari kita angkat rotinya. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Tidak terkapar di rumah sakit. Tidak terkapar di ruang ICU. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus bersama keluarga, kami termeterai menjadi warga sorga. Jadi dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa kegelapan, aku tolak roh-roh jahat. Segala roh perdukunan tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami dijagai pasukan malaikat, mulut kami diberkati. Apa yang kami minta dan doakan dibuat Tuhan pasti berhasil. Tangan kami diberkati. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah
Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing, saudara boleh berdoa mengucap syukur buat tubuh dan darah Yesus yang sudah kita terima. Percayalah, kuasanya, pertolongannya, mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Di tangan kami ada minyak urapan. Saudara, Anda boleh siapkan minyak juga. Kita mau berdoa. Saudara, dengan mengurapi minyak, itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Tuhan yang memerintahkan. Dan tertulis di dalam Alkitab, murid-murid yang diperintahkan mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Dan dengan mengurapi dengan minyak urapan, kita percaya pasukan malaikat senantiasa jagai kita. Bahkan roh jahat yang ada di lokasi manapun, Anda bawa minyak urapan, Anda berdoa buat lokasi itu, maka roh jahat yang ada di sana itu enyah, itu kabur. Kenapa? Karena minyak yang didoakan menjadi minyak urapan itu seperti api yang membakar kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga bisa berdoa buat yaitu family saudara, buat pasangan saudara, buat keturunan Anda. Bahkan setiap proyek yang Anda kerjakan, berdoa. Lokasi yang sedang Anda kerja di sana, Anda urapi dengan minyak. Tempat itu menjadi tempat yang diurapi, di mana apa yang Anda lakukan di sana diberkati berhasil. Dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari di layar monitor saudara, ada kata-kata berkat yang kita ucapkan bersama dan terjadilah atas hidup Anda. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau saudara merasa diberkati Tuhan, please, saudara boleh share link ataupun kegiatan acara ini di siaran ini kepada keluarga, teman, sanak famili, siapapun yang Anda kenal, untuk mereka bisa menikmati berkat yang seperti yang Anda terima. Mari arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam apapun yang kau lakukan, bahkan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga surga yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa pada program I Start with Jesus berikutnya dan God bless you. Amin.